Buat seseorang menyetujui suatu hal kecil. Itulah langkah pertama dan paling penting untuk membuat mereka menyetujui hal yang besar nanti. Ini disebut fenomena kaki di pintu. Dan ini salah satu kaidah paling penting yang dapat Anda pelajari tentang pemasaran internet. Bidang di mana Anda selalu hanya berjarak satu klik dari penolakan. Bahkan di luar internet, Anda dapat melihat fenomena kaki di pintu bekerja setiap hari. Banyak organisasi dan sekte keagamaan menguasai seni ini. Anda tidak akan pernah melihat anggota Scientology bertanya kepada seseorang di jalan, apakah mereka ingin mengeluarkan ribuan dolar untuk terapi seumur hidup. Mereka hanya akan menanyakan apakah Anda ingin mengikuti suatu tes kepribadian atau IQ. Anda tidak mengetahuinya pada saat itu, tetapi ketika Anda mengikuti tes itu, Anda juga mengambil bagian dalam suatu sistem yang dirancang dengan sangat baik untuk membawa Anda lebih dalam ke dalam Scientology. Demikian pula, neo-Nazi dan kelompok pembenci lainnya tahu bahwa mereka tidak dapat membangun organisasi mereka dengan menelpon dingin untuk meminta orang-orang ikut dalam kejahatan kebencian. Perekrutan dimulai dengan suatu rapat atau pesta sebelum aktivitas-aktivitas yang lebih jahat diperkenalkan. Secara mengejutkan, jumlah langkah antara tes kepribadian dan pengabdian buta sangat sedikit. Penafian penting, saya tidak sedang meremehkan gerakan agama atau politik apapun atas keyakinan mereka atau mengisyaratkan agar kebebasan berbicara konstitusional mereka harus dibatasi. Saya hanya sedang membandingkan proses-proses penjualan dan memberikan hak kepada pembaca untuk menarik kesimpulannya sendiri. Akan juga bermanfaat bagi Anda untuk memperhatikan sebagian praktisi trik-trik psikologi licik terbaik di dunia. Para penjual atau salesman dari rumah ke rumah atau door to door, jika Anda pernah alami penjual ini membunyikan bel pintu Anda, jangan langsung membanting pintu di depan wajahnya. Biarkan dia memainkan triknya dan ambillah beberapa pelajaran darinya. Mari kita ambil contoh penjual mesin penyedot debu atau vacuum cleaner. Jika seseorang berjalan ke rumah asing dan bertanya kepada penghuninya, apakah mereka ingin membeli penyedot debu, mereka tidak akan menginjakan kaki di pintu. Pintu di depan lebih mungkin terjadi. Penjual door-to-door telah belajar dari bertahun-tahun coba-coba bahwa Anda harus memulai dari yang kecil sebelum Anda bisa menjual yang besar. Penjual penyedot debu yang efektif akan datang ke sebuah pintu dan berkata, "Maaf Bu, kami di sini hari ini membantu orang-orang di lingkungan ini. Apakah Anda keberatan jika kami menyedot debu karpet ruang tamu Anda? Gratis, tidak ada ikatan." Teknik serupa adalah kunjungan penjualan dingin, di mana calon pelanggan diberitahu bahwa mereka telah memenangkan pembersihan karpet gratis. Begitu si penjual berhasil masuk, pertunjukan dimulai. Pembersihan gratisnya sebenarnya adalah presentasi penjualan untuk penyedot debu itu sendiri. Begitu seseorang berada di rumah Anda diliputi oleh rasa keramahan alami dan keengganan untuk meminta mereka pergi dengan tangan kosong. Anda akan terkejut betapa seringnya para profesional door-to-door ini menutup penjualan. Ini lebih sulit di internet. Anda tidak memiliki keuntungan berada secara fisik di dalam ruang seseorang, dan mereka dapat mematikan layar komputer Anda dalam sekejap tanpa sedikit pun penyesalan. Si penjelajah web bahkan tidak harus bersikap sopan kepada Anda. Meskipun demikian, prinsip yang sama berlaku. Di internet, menapakkan kaki di pintu dan menjaganya di sana berarti Anda harus mendapatkan perhatian para pelanggan Anda dan kemudian mereka memberi mereka sesuatu yang cukup bernilai untuk membuat mereka tetap tertarik. Ketika Anda melakukan ini, Anda harus mengerahkan sejumlah pemikiran, perencanaan, dan penelitian di belakangnya. Sebelum goncangan.com, banyak calon pengusaha
atau pebisnis internet mengira mereka bisa menjadi kaya di internet hanya dengan menawarkan sesuatu secara gratis. Mereka mengira uang akan mengalir begitu saja. Sebaliknya, mereka sibuk menyisir iklan-iklan dicari bantuan hari ini. Gratis memang manjur, jangan salah tentang itu. Orang-orang akan selalu menyukai peluang mendapatkan sesuatu secara gratis. Tapi, itu harus menjadi bagian dari strategi penjualan kaki di pintu Anda. Anda tidak memberikan sesuatu gratis tanpa memiliki strategi yang kuat untuk memandu pelanggan target Anda ke langkah berikutnya. Saya punya formula untuk ini. Saya menyebutnya bidik, ikat, dan pungut. Bidik pendekatan kaki di pintu Anda ke prospek yang Anda tahu akan tertarik pada produk-produk Anda. Penjual penyedot debu dari pintu ke pintu yang cerdas tidak akan membuang waktu mereka pada orang-orang dengan lantai kayu keras atau hardwood floor. Penawaran gratis Anda seharusnya hanya menarik bagi seorang yang jelas akan tertarik dengan produk-produk Anda. Menawarkan tempat minum teh gratis bukanlah cara yang baik untuk menemukan orang-orang yang akan membeli pembersih karburator Anda. Ikat proses penjualan Anda begitu Anda menapakkan kaki di pintu. Buat jalur garis yang menarik dari freebie atau gratisan hingga closing atau penutupan. Orang-orang vakum melakukan ini dengan mulus. Saat mereka menyedot debu karpet Anda secara gratis, mereka membicarakan keajaiban mesin itu. Baru setelah itu menjadi jelas bahwa promosi dagang sedang berlangsung. Kumpulkan informasi kontak dari para prospek Anda. Anda mungkin tidak langsung mendapatkannya dengan ikatan Anda, tetapi Anda dapat selalu mengambil beberapa penjualan lagi dengan tindak lanjut atau follow up yang dilaksanakan dengan baik. Dalam karir saya, penggunaan strategi kaki di pintu telah memungkinkan saya membangun daftar-daftar email dengan ratusan ribu nama. Dengan izin mereka, saya menghubungi para prospek ini lagi dan lagi dengan langkah-langkah kaki di pintu lebih lanjut. Jumlah pembaca berulang dalam daftar-daftar ini cukup tinggi. Setiap kali saya menjejakkan kaki di pintu, saya memberikan sesuatu yang berharga dan menarik minat kepada pembaca. Di internet, nama-nama dan alamat-alamat email adalah emas. Catatan, namun jika Anda tidak memiliki izin untuk menghubungi mereka, mereka adalah emas orang bodoh. Begitu Anda melangkahkan kaki Anda di pintu, Anda punya kesempatan untuk menghasilkan uang lagi dan lagi. Konsep fenomena kaki di pintu. Buat seseorang menyetujui sesuatu hal kecil terlebih dahulu, dan akan jauh lebih mudah membuat mereka menyetujui suatu hal yang besar nanti. Pelajaran. Gunakan kail-kail sederhana dan menarik untuk menarik para prospek ke dalam proses penjualan Anda. Kailnya tidak boleh mewajibkan si prospek dengan cara apapun, atau ia mungkin membuat mereka takut. Gunakan rumus saya, bidik, ikat, dan pungut untuk memberikan hasil terbaik dari langkah kaki di pintu Anda. Iklan untuk sebuah klub kesehatan. Masuklah untuk analisis lemak tubuh gratis. Iklan untuk pelapis aluminium. Apakah rumah Anda berisiko? Izinkan spesialis perbaikan rumah kami mengunjungi rumah Anda untuk penilaian risiko cuaca gratis. Tindakan. Analisis produk Anda dan kembangkan penawaran gratis, bidik, ikat, pungut. Gunakan ini untuk mendapatkan langganan buletin yang Anda kembangkan di bab 2. Simak lalu segera ambil tindakan agar Anda dan keluarga Anda bertahan, bahkan sukses besar dalam era transisi kacau ini. Abaikan ini, maka bisnis atau pekerjaan Anda bisa kandas, bahkan hilang besok. Janji saya untuk Anda. Apa yang saya bagi dengan Anda ini begitu mengubah hidup. Percayalah, Anda perlu memperhatikan setiap kata dari presentasi ini. Saya jamin akan memberi Anda ilmu kritis lengkap yang belum pernah dan tidak akan pernah Anda dapatkan di sini
dari orang lain dengan harga berapapun. Jadi tutup semua jendela browser dan tab lain Anda, silentkan ponsel Anda, tutup pintu kantor atau kamar Anda, dan jangan biarkan diri Anda terganggu. Jika Anda ingin selamat, bahkan sukses dari apa yang terjadi saat ini, Anda wajib memberi perhatian penuh Anda pada pesan ini.